Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Ya, selamat pagi Givers, Shalom. Kita kembali beribadah hari ini, sungguh anugerah yang boleh kita rasakan. Seperti lagu yang kita telah dimainkan, marilah kita terus bersyukur atas anugerah Tuhan. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan, karena kasih setianya dan kasihnya yang tiada duanya. Ibadah hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Yesus, Sang Penyelamat kita, Raja di atas segala raja. Mari kita menyembah Dia. Dia yang sangat sungguh kita puja. Kita angkat pujian, Beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Blessed Redeemer, bright morning
your name above every name, Jesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita angkat pujian ini kembali. Kita katakan, all the heavens shout your praise. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh beribadah hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau Allah yang begitu agung. Kami bersyukur Tuhan atas 7 hari yang telah kami lewati. Dan kami mau Tuhan berdoa buat ibadah ke depan Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau berkati supaya kami dapat menjadi anak-Mu yang terus taat di dalam ibadah Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan
sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Givers, adakah hari ini sukacita bagimu? Mari kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Benar teman-teman, kasih setia Tuhan bagi kita itu begitu besar. Teman-teman coba ingat lagi deh, 7 hari yang telah kita lewati, bahwa Tuhan kita setia untuk kita. Mari kita lebih semangat lagi mengatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku Teman-teman boleh sambil bertepuk tangan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, kita katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sama-sama kita katakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin teman-teman. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, biar kita mau dibentuk olehnya, oleh Tuhan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku,
di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dengan sikap berdoa kita ambilkan pujian ini bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Biarlah kita menyerahkan setiap diri kita untuk dibentuk Tuhan. Kuasa Rohmu ku dibaharui selalu, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Selamat hari Minggu kaum muda sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Mari bersama kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh menaikkan puji syukur kami ke hadapan-Mu ketika kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Engkau terus mau mengajar dan membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati waktu kami ini ya Tuhan, biarlah hati kami sungguh mau terus diperbaharui oleh Tuhan. Dan kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kenapa kamu kok kelihatannya galau gitu sih? Aku habis keingat khotbah yang minggu lalu. Karena katanya Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi. Terus aku bingung nih. Yesus bakal katakan apa kepada aku? Terus aku harus lakukan apa sambil menunggu kedatangan Yesus? Alah, tenang aja lah, nggak usah khawatir. Yang penting kita percaya aja. Habis itu tunggu deh, selesai. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, apakah respon kalian juga sama seperti salah satu dari rekan yang kita saksikan tadi? Memang betul ya, kita saat ini sedang menunggu penghakiman dari Tuhan. Atau dengan kata lain, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Kita tidak tahu secara pasti hari apa itu. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus menanti hari itu. Bukan hanya kita menanti, tapi kita juga berjaga-jaga. Nah, pada masa penantian ini, apa yang kita harus lakukan?
Apakah kita hanya menunggu, menanti tanpa berbuat apa-apa? Apakah kita menanti kedatangan Tuhan Yesus itu seperti menunggu antrian di suatu tempat sambil main handphone, main game untuk mengurangi kebosanan? Tentu bukan seperti itu. Tentu bukan penantian yang pasif. Tetapi kita harus mempunyai sikap dan tindakan, yaitu harus aktif. Aktif seperti apa? Bukankah firman Tuhan katakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman, yaitu iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu cukup? Betul. Itu adalah satu-satunya cara untuk kita diselamatkan. Tapi ingat, firman Tuhan di dalam Yakobus juga berkata demikian, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu, penantian kita ini juga adalah penantian yang aktif. Ya, penantian yang aktif. Nah, penantian yang aktif itu seperti apa? Penantian yang aktif adalah kita ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus, menanti penghakiman itu, kita melakukan juga sesuatu. Sesuatu itu apa? Memang di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita banyak hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita memfokuskan pada satu hal, yaitu tentang perbuatan baik. Nah, kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Firman Tuhan berkata demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, hari ini kita memfokuskan tentang perbuatan baik atau berbuat baik. Tapi jangan salah mengerti ya. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, ya, tetapi perbuatan baik kita ini adalah sebagai salah satu tanda kita orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi itu adalah konsepnya. Nah, perbuatan baik kita harus seperti apa? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, perbuatan baik kita itu harus seperti apa? Nah, berdasarkan bagian firman Tuhan Matius pasal 25 ayat 40 ini, kita bisa belajar. Kita punya konsep perbuatan yang baik itu seperti apa? Yang pertama, konsep perbuatan baik kita adalah didasarkan pada kita melakukan perbuatan baik itu seperti untuk Tuhan. Perbuatan baik kita yang kita lakukan adalah sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita menyadari bahwa keselamatan yang kita dapatkan semata-mata adalah anugerah dan kebaikan Tuhan untuk kita. Tidak ada sesuatu hal pun yang baik dari diri kita yang bisa membuat kita diselamatkan. Tapi semua itu adalah karena anugerah dan kebaikan yang dari Allah yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus kita manusia berdosa. Maka tidak berlebihanlah ya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita ingin membalas kebaikan dari pihak yang memberikan kebaikan kepada kita. Maju Ki. Siap, sabar. Paten kali. Good boy. Mantap kali Ki. Tapi Ki ya, aku tuh agak kepo loh Ki. Apa tuh? Mati Itu, lagi. aku lihat kau sama Kejo nih kayak baik kali. Kenapa ya? Kayak apapun kau kasih loh gitu. Aneh. Gimana ya ceritanya?
Pokoknya tuh keluarga dia tuh udah baik banget sama aku. Karena apa yang aku berikan buat dia tuh gak sepadan sama apa yang aku terima gitu. Jadi keluarga dia tuh udah nyelokolain aku sampai sekarang, besar sampai sekarang gini. Jadi ya baik banget lah dia. Yuk lanjut lagi. Kasih N kali, N. Nah. Nice. Gimana? Gini. Oh iya. Sama aja. Nah, kaum muda, ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, seringkali kita mau membalas kebaikan dari orang tersebut. Kita kadangkala mau melakukan apa saja sebagai ungkapan terima kasih kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini terlebih lagi kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan nyawanya untuk kita agar kita bisa diselamatkan. Maka bukan hal yang berlebihan ketika kita juga melakukan sesuatu sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, memang Tuhan tidak menuntut kita untuk membalas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang kita berikan sebenarnya tidak mampu membalas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, mari kita mau taat kepada perintah Tuhan. Termasuk ketika Tuhan ingin kita berbuat baik. Nah, konsep berbuat baik dengan pemahaman melakukan kebaikan itu seperti untuk Tuhan adalah sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena ketika kita memahami kebaikan kita kepada siapapun itu sebenarnya ingin kita berikan kepada Tuhan, maka ketika kita melakukan kebaikan ada sukacita. Ada sukacita di dalam hati kita ketika kita melakukan kebaikan. Ih bising aja, masa orang minta tolong dikit aja tak mau tolong. Padahal orang udah sering tolong dia, tak tahu terima kasih sekali ya. Kenapa habis telepon kok marah-marah? Tuh si Cynthia, masa orang minta tolong dikit kirimkan tugas komputer jadi tidak mau kirimkan. Awas ya nanti kalau misalnya guru kirimkan tugas tidak mau aku kirimkan ke dia lagi. Nah kaum muda, seringkali kita terjebak ya. Terjebak pada pemikiran bahwa ketika saya berbuat baik kepada seseorang, maka saya akan mendapatkan kebaikan lain dari orang tersebut. Ketika saya berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, maka orang lain akan membalas hal yang baik kepada kita. Namun bila kita punya pemikiran itu, kita bisa kecewa. Mengapa? Karena apa yang kita harapkan kadangkala belum tentu terjadi. Nah, bagian firman Tuhan yang tadi kita bacakan bahwa dikatakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan seperti kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang hina. Nah, secara spesifik dikatakan orang-orang yang hina itu seperti orang yang lapar, orang asing, orang telanjang, orang sakit, orang dalam penjara. Mengapa orang-orang ini yang disebutkan mewakili orang-orang yang hina? Karena orang-orang yang hina ini, orang-orang yang lapar, orang-orang telanjang, orang-orang dalam penjara, mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang ketika menerima kebaikan, mereka tidak bisa membalas kebaikan yang mereka terima itu kepada orang yang memberikan kebaikan itu kepada mereka. Nah, karena itulah mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu bukan untuk menunggu balasan. Dengan demikian, ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak akan pernah kecewa dan kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Dengan kata lain,
setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun respon orang, kita melakukannya dengan sukacita karena kita melakukannya itu untuk Tuhan. Kaum muda yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita tahu, ya. Sekarang kita tahu konsep melakukan kebaikan yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Nah, mari kita lakukan kebaikan itu dengan dasar bahwa kebaikan itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan kita lakukan dengan sukacita. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Sebagai kaum muda, kebaikan seperti apa sih yang bisa saya lakukan? Kebaikan yang seperti apa? Dan apa yang bisa secara spesifik saya lakukan untuk kondisi saat ini? Ada ya. Yang pertama, kebaikan yang bisa kita lakukan adalah kebaikan dalam hal materi. Kita bisa memberikan bantuan materi kepada orang-orang, rekan-rekan kita yang berkekurangan. Apakah mereka kekurangan dana? Contohnya misalnya ya, mungkin ada rekan-rekan kita, teman-teman kita yang tidak mampu membeli data ya. Membeli data untuk mungkin mereka belajar online, mungkin mereka untuk bisa membuka ibadah Glow, untuk mereka bisa mengikuti kelompok kecil, untuk mereka bisa berdiskusi firman Tuhan. Kita bisa menyisihkan sedikit dana kita untuk membantu rekan-rekan kita yang kesulitan itu. Ataupun setiap kita yang punya kelebihan perangkat, yang punya kelebihan gadget, kita juga bisa mungkin meminjamkan atau bahkan memberikan kepada rekan kita yang tidak bisa membeli perangkat untuk mereka bisa belajar online, untuk bisa mereka mengikuti ibadah, untuk mereka bisa mengikuti kelompok kecil, untuk mereka bisa bertumbuh bersama dengan rekan-rekan seiman. Kita bisa berbagi dengan mereka. Nah, kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau memberi, bukan berarti menunggu kita berkelimpahan. Bukan berarti menunggu ketika kita sudah banyak yang kita miliki yang gak terpakai lagi. Yang gak tahu lagi mau dipakai untuk apa dana kita. Ataupun gadget atau perangkat yang terbuang-buang. Baru kita berbagi dengan orang lain. Tetapi kita bisa memberi, kita bisa berbagi ketika kita punya kemampuan. Jangan tunggu sampai berlimpah-limpah. Kita juga bisa memberi di tengah keterbatasan kita. Nah, itu adalah hal praktis pertama yang bisa kita lakukan. Membagi materi yang ada pada kita kepada orang atau rekan kita yang membutuhkan. Nah, hal praktis kedua yang juga bisa kita lakukan adalah kita memberi waktu kita untuk rekan-rekan kita. Kaum muda yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kondisi yang ada saat ini, banyak sekali kaum muda yang putus asa. Mereka bosan, mereka stres, mereka kecewa dengan banyak hal. Mungkin dengan keterbatasan mereka, dengan kondisi keluarga mereka, ataupun tantangan-tantangan lain yang mereka hadapi. Mari kita mau berbuat baik dengan memberi waktu kepada mereka. Mungkin ketika mereka mau curhat ya, telepon kah, ataukah sekedar chatting-chatting dengan kita untuk mereka mencurahkan perasaan mereka. Mari kita juga berbagi waktu kita untuk mereka. Kita bisa memotivasi mereka. Kita bisa memberi mereka semangat. Kita bisa terus mendukung mereka. Nah, kadangkala kalau sesama kaum muda lebih bisa saling nyambung. Lebih bisa saling mengerti. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk membagi waktu kita untuk mendengarkan mereka. Untuk
menjadi teman yang mungkin walau hanya mendengar curhatan-curhatan rekan-rekan kita. Ini adalah kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini bukan hal yang sulit. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari terus melakukan kebaikan. Dan kita melakukan kebaikan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kita yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan itu pun tidak akan sia-sia. Karena akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Mari kaum muda sekalian berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, melalui media-media yang ada saat ini, kita berbagi kebaikan untuk orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Kami tidak mampu membalas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami belajar untuk mau melakukan kebaikan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ketika kami melakukan kebaikan, kami mendasarinya dengan melakukan itu seperti untuk Tuhan. Kami melakukannya dengan sukacita. Kami tidak kecewa, tetapi kami boleh terus melakukan kebaikan. Walaupun mungkin kami mendapatkan respon yang kurang baik. Namun itu tidak membuat kami berhenti. Karena kami tahu kami mau melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami coba berpikir apa yang mampu kami lakukan. Biarlah kami lakukan dengan segenap hati kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Benar teman-teman, mari kita sama-sama mendorong diri kita sendiri untuk terus berbuat baik. Kita jangan hanya mengangkat tangan kita saat ibadah, menyanyi pujian dengan kencang, tapi hidup kita tidak memancarkan kasih Tuhan. Mari kita mau juga menurunkan tangan kita untuk melakukan kebaikan bagi sesama kita. Mari meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian, Allah itu baik. Sambil menjalankan persembahan dengan metode yang tertera di layar. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Biarlah musik yang memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini kembali. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita katakan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan ke sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah sedikit dari apa yang dari kami punya Tuhan, biarlah ini berkenan kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur dan doa. Amin. Shalom, ya bersyukur pada hari ini kita sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya kakak ada beberapa hal yang mau kakak sampaikan kepada kita semua. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita harus berbuat baik. Banyak hal yang dapat kita gunakan untuk berbuat baik. Uang yang kita miliki, waktu yang kita miliki, perasaan sensitif yang kita miliki untuk menolong orang lain, itu boleh kita pakai untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Hari ini kakak juga mau mengingatkan bahwa minggu depan kita sudah masuk bulan Desember, itu bulan Natal ya. Dan kita juga tahu bahwa minggu pertama di gereja kita ada perjamuan kudus. Jadi bagi adik-adik yang sudah dibaptis, minggu depan boleh ikut perjamuan kudus yang diselenggarakan di ibadah raya. Adik-adik boleh ikut, siapkan roti dan anggur atau air putih yang bisa dipakai untuk perjamuan kudus dan ikuti perjamuan kudus itu. Oke, saat ini kita mau sama-sama kita mau kembalikan segala hormat, segala puji kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Kita mau menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.